Halo semua, balik lagi di Sudut Pandang Podcast bareng aku Jalu Janarto. Aku Anang Restu. Dan saya Mas Kur. Aku sih Kur, gabut banget aja pembukaannya. Kali ini kita bareng siapa nih Nam? Ayo. Ayo Kali nih. ini kita bareng siapa ya? Kayaknya semua bintang tamu spesial nih. Kecuali ini. Pertama-tama tuh pasti. Nah ini kita saksikan bintang tamu sangat spesial. Nah kayak gitu kan udah biasa nih. Nah kali ini Jalu punya opening yang lebih bagus lagi. Yo lu, tunjukkan lu. Ya cu, wes langsung perkenalan aja cu. Ayo ya muncul lah. Ya kali Hai. ini. Sumpah gak jelas. Sumpah aku nggak tahu kok semua masa. Anang goblok sih Najib. Langsung aja Nam, langsung aja Nam. Nah ya Yasmin boleh perkenalan lebih dahulu. Tambah tua makin bego. Hai. Perkenalin, nama aku Yasmin. Halo. Sorry ya, emang ini podcastnya kalau pembukaan sangat cringe banget ya Nam. Prince. Sumpah gak jelas. Iki Nah, ngomong, Min. Yas. Gimana? Apa? Lang, iki Yasmin diundang ngomongin Lang. Enaknya apa Gi? Enaknya apa Kur? Yas, apa Min, apa Navi, apa Sopo? Yes aja, yes. Min, Oke Yas. minus. Emang admin. Ini Yasmin ini teman satu organisasi bertiga ini, aku Jalu sama Rizkur di Magenta Radio. Nah kan juga udah 6 bulan, mungkin sampai 1 tahun ya, udah bareng terus ngadain proker bareng juga. Nah, iya. Nah, Yasmin sendiri kesibukannya sekarang apa? Kesibukanku cuma belajar Iya ya. sama Ih, Sama-sama organisasi. belajar. belajar sama berorganisasi berarti ya. Oh, anaknya Iya. organisasi banget nih. Biasa ya. anak. Oh. Besok ikut PKKMB. Di GOR. Boleh tuh, boleh. Gini nih, anak-anak ambis ya kayak gini nih. Teng melu organisasi akeh iki sudah berani sopo Nang. Yasmin ini melu hima, melu Bus. Magenta. Enggak, aku ikut hima. BEM toh ya. Enggak. Terus Aku Magenta doang. seriusan. Iya. Pernah Enggak, ikut biasanya Yasmin PKKMB tuh. sih. Oh, berarti tahun kemarin ikut. Iya. Iya, tapi Tapi nggak kan sampai kemarin PKKMB masih Iya, online. kok bisa kan online. Oh. Kemarin aku juga ikut sih jadi si perkap tuh, tapi ya kerjanya cuma nyiapin barang terus ya kayak gitulah. Online kan nggak terlalu seru gitu loh daripada offline. Kalau offline kan di GOR terus pakai yel gitulah, saingan antar fakultas. Yang itu dari fakultas apa? Aku fakultas teknik. Oh, teknik. Jurusan? Teknik. Pendidikan teknik informatika. Wow, anak IT. Jadinya pintar nggak hacker loh. Pinter loh. Pengen nge-hacker tapi nggak pinter ngoding. Tapi belajar coding nggak? Iya, belajar. Anak informatika kan biasanya kan apa? Pengen masuk informatika tapi nggak mau belajar coding. Iya. Mode terus Emang tapi nggak peka-peka. Ya. Kur kuwi di kode kur. kode keras Kur. Kode keras Kur. Jangan sama anak FIK, buaya. Oh gini Yas. Aku cuma mau ngasih tahu aja sih, nanti kalau habis ini di follow Rizkur atau Udah di follow, Cok. Rizkur. Oh, kalau di Rizkur hati-hati ya. Sorry. Hati-hati aja. Iya ora. Iki podcast merendahkan aku, Cok. Gue opo teng. Kur. Ora iso kur. Sudah. Gini Yas, kan Yasmin juga udah lama
organisasi, terus pasti di organisasi kan juga punya teman, terus pastinya kan orang ikut organisasi itu menambah wawasan, menambah teman juga. Apakah Yasmin mudah mudah apa ya, mudah beradaptasi dengan teman di organisasi? Kan di organisasi nggak langsung semua kenal gitu loh. Gimana Yas? Iya betul. Aku tuh tipe kalau orangnya tuh friendly, jadi kayak gampang kenal sama orang, gampang akrab gitu waktu pertama kali ketemu. Widih. Kan di Magenta kan juga dari beberapa fakultas, dari fakultas olahraga, FMIPA, terus FE, FIS, nah itu kan jadi satu terus. Nah kalau Yasmin sendiri tuh gimana ya? Kayak wah ini udah ditemani langsung gabung terus, atau lebih ke tipikal yang memilih-milih teman, gimana ya? Aku tuh friendly, jadi kayak gampang akrab juga, gampang, jadi kayak nggak pilih-pilih sih. Cuman kalau aku tuh tipe kalau orangnya kan biasanya aku udah kenal lama, terus mulai nggak satu, itu udah nggak akrab lagi, apa sih namanya, satu frekuensi gitu sama orangnya. Biasanya aku nggak komunikasi gitu dah, itu jenisnya. Tapi kalau gimana ya, kan kalau berorganisasi tuh banyak gitu loh temannya. Aku sendiri ya, kalau aku sendiri kayak nggak mudah gitu loh bergaul sama teman baru. Pasti kan aku gabungnya cuma teman-teman itu aja, terus kayak Jalu, kayak Rizkur, terus sama Yasmin juga. Nah kan sulit gitu loh berteman. Kamu gimana lu? Aku konconan karo kowe kepaksa bae. Ya ngono kuwi angel so aku. Takut Angel konconane. Yasmin yo mesti kepaksa konconan. Iya, konconan gur mergo sak organisasi Magenta. Coba nek rasa organisasi ra bakal konconan. Coba ora saksi ra bakal konconan. Gimana Yas? Ya gimana apanya? Ngomongin seputar teman nih. Ngomongin seputar teman nih. Ngomongin seputar teman pasti nggak asing lah sama kata-kata ini. Fake friends. Piye ngomongnya piye? Fake friend. friend. Kowe iki ngomong Indonesia wae ora Nah. Artinya apa tuh emang fake friend? Nah, Bermuka dua. pasti, nah ngono lah intinya apa ya, bermuka dua sih. Pasti Yasmin juga pernah sih nemuin temen yang kayak gitu di organisasi ataupun di kelas ataupun di mana kah gitu. Mesti ada, iya gak? Betul. Selalu ada lah pasti. Di mana aja tuh pasti ada kayak gitu. Nah gimana tuh, ada cerita nggak ya bermuka dua gimana, terus gimana gitu loh? Banyak sih pengalaman pribadi aja sih. Aku pernah ikut organisasi sampai KKMB. Terus aku kan anak PDD juga. Terus PDD aku tuh awalnya tuh baik-baik aja, kayak komunikasi aku sama aku tuh baik, bagus gitu kan. Terus mulai masuk ke bagian pertengahan acara gitu, udah mau masuk hari H gitu, mulai beda persepsi atau pandang gitu kan, apa namanya, perbedaan apa sih namanya cara ngomongnya, nggak sejalan gitu ya, udah nggak sejalan, nggak satu frekuensi. Terus mulai kelihatan kedok-kedoknya, bohongnya gitu loh. Jadi tuh dia tuh komunikasi sama aku bilangnya gini, nanti ini gini. Terus dia ngomong di cutting itu beda lagi, jadi aku tuh kayak dibohongin gitu loh. Jadi dia bilangnya ke aku A, dia bilang ke cutting B gitu, jadi kayak matiin teman gitu. Oh benar. Nah, awalnya sih nggak apa-apa akunya, cuman mulai parahnya itu dia mulai masuk ke bagian privasi aku gitu. Jadi aku ya udahlah kayak gitu, aku keluar dari PDD gitu. Nggak aku lanjut akhirnya. Berarti langsung keluar gitu. Ya langsung keluar. Aku langsung minta izin sama angkatan atasnya gitu, minta izin, Mas maaf nggak bisa lanjut kayak gitu. Udah dipertahanin gitu sih, udah kayak kenapa, kan masih bisa dipertahankan, masih bisa komunikasi baik. Cuman aku bilang udah nggak bisa Mas, ini udah, dia bilangnya di depan aku tuh baik banget, cuman ternyata kan aku dikasih rekaman audio kalau dia tuh ngomongnya beda, jadi dia nyalain aku di sisi itu, padahal aku itu nggak nyalain dia. Cuma aku bilang gini, dia kinerjanya bagus Mas,
cuman dia suka ngambil job aku kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus aku bilang gitu. Dia mau ngambil job aku untuk 1 kali 2 kali oke, cuman dia keterusan terus sampai aku dikatain sama orang, kamu kan punya bawahanmu, kenapa bawahan kamu nggak kamu suruh aja. Terus itu Yasmin kan nganggur kata dia gitu, kata temannya gitu kan. Yasmin kan nganggur, kamu kerja sendiri. Nah, dia tuh kesannya kerja sendiri. Padahal aku tuh selalu tanya, aku kerja apa sini? Tapi dia ambil semua jobs aku. Terus dia bilangnya kalau aku tuh nggak becus kerjanya. Aku cuman becus kerja, cuman waktu fotoin panitia, kata dia gitu. Selama itu aku nggak kerja, kata dia. Padahal aku tuh bantuin dia ngomongin ini, minjemin kamera dan sebagainya. Terus dia bilang ke akunya, kalau aku tuh nggak becus kerja, aku nggak niat kerja kayak gitu. Sumpah aku kayak kaget aja kayak gitu sumpah. Terus dikasih rekamannya. Awalnya tuh nggak direkam sama cuttingku, cuman biar aku lebih percaya kan dikasih pandangan dari dianya, pandangan dari koornya aku tuh kenapa kayak gitu. Terus awalnya tuh komunikasinya dia baik-baikin aku, sumpah. Audionya ada 7 audio, terus dia pertama bilangnya baik, bagus jam segini, terus mulai masuk ke akhir-akhir dia mulai ngomong kalau aku kerjanya nggak becus, aku bawa pasanganku lah, aku gini lah, aku gitu. Terus aku ternyata di belakang juga dikatain sama teman-teman aku kalau aku tuh kesannya sombong, gini-gini padahal enggak. Terus pokoknya aku tuh dikata-katain dan dia tuh tahu aku dijelek-jelekin orang, dia tuh malah nambahin gitu loh, kayak diemin aja kayak gitu, nggak mau kayak tambah, jadi kayak nambah memperkeruh suasana gitu dia tuh. Terus ya udah aku mulai tahu dia ngomongin aku di kelas kayak gimana. Terus privasi aku mulai dia keluarin di depan cuttingnya itu. Padahal aku tuh nggak ngomongin dia sama sekali, jelek-jelek kayak privasi dia nggak mau datang rapat karena dia tuh jauh di Klaten. Aku nggak marah, aku nggak apa-apa, aku cuman ya udah aku gantiin dia selama rapat-rapat, dicariin cutting dari fakultas kayak gitu, dari jurusan gitu-gitu, yang univ juga dicariin, cuman dia bilangnya aku nggak kerja, kayak kaget banget sumpah. Aku habis itu nggak mau komunikasi sama orang itu. Sampai sekarang aku nggak komunikasi. Tapi masih follow-followan IG? Masih. Kan kalau cewek kan biasanya setelah setelah ada masalah kan pastinya mesti ada blok-blokan kan biasanya sih. Iya Dan nggak menutup kemungkinan buat kayak teman-teman yang masih usia muda yang sekarang kan, walaupun kita punya masalah dilarikannya dengan emosi diri sendiri, terus kalau enggak di emosi pada temannya, kan biasanya gitu. Permasalahannya ini kan, kalau aku udah nyebutin dia itu di PDD, itu tuh nanti langsung ketahuan orangnya siapa di PDD ini gitu loh. Paham gak sih? Jadi sebenarnya yang tahu masalah ini tuh cuma beberapa orang. Tapi dibesar-besarin kan. Satu kelas aku di kampus, satu kelas aku tuh. Jadi nah, terus kamu nggak memilih untuk membalas? Kan biasanya kan ada rasa ingin membalas. Aku ini sih cukup nggak komunikasi sama dia, ya udah kayak gitu. Tapi aku nggak unfollow-unfollowan IG, nggak. Aku cuman hapus nomor aja. Hapus nomor. Mesti langsung ngeblok IG, Twitter. Kan IG nggak diblok. IG nggak kayak gitu. Aku kalau menurut aku masalahnya udah parah gitu, aku risih bisa gitu, aku biasanya ngeblokir orang ini. Sampai aku blokir tuh aku berarti risih banget sama orangnya. Tapi kalau nggak sampai risih, cuman aku hapus nomornya, aku juga nggak mau tahu kabar dia aja gitu. Tapi nanti kalau WA ya dibalas. Enggak, aku nggak pernah WA-WA sama sekarang. Iya, maksudnya kan nanti siapa tahu kalau besok ada WA. Iya, aku bales, tetap aku bales. Ya kan, udah maaf-maafan, maksudnya udah nggak ada, jadinya nggak, masalahnya tuh nggak diulang lagi gitu loh. Ya kalau kan? Maaf mungkin aku maafin, cuman kalau buat komunikasi kembali ke baik lagi enggak. Karena orang yang sudah disakiti tidak mau disakiti lagi. Prinsip aku tuh kayak kalau kamu dikasih kepercayaan kamu tuh sia-siain, ya udah. Kepercayaan cuma 1 kali. Oh, benar. Kalau kamu kan kamu udah kasih kepercayaan ke dia, terus dia bohong sama kamu tuh nggak akan percaya sama dia. Karena apa? Mindset kamu dibohongin gitu. Benar. Mau dia bilang dia baik-baik nggak akan, karena mindset itu bakal kayak gitu terus. Udah ngerasa disakitin kan, jadi mindsetnya dia bohong.
bohong gitu. Tapi ada loh yang sudah disakiti tapi tetap bertahan. Itu tergantung orangnya. Kalau prinsip aku kayak gini, kalau dia terserah. Nah, dan ini kan semua orang kan berbeda-beda juga ya toh. Dengan menanggulangi masalah dan tentang gimana cara menerima masalah itu gitu. Ya kan? Ya tapi kalau kita ngomongin fake friend, kalau fake friend kayaknya apa teman palsu nggak sih? Atau emang teman bermuka dua? Ya palsu sama bermuka dua sama kan? Yes. Jadinya bohong kan? Tentunya nggak nyata gitu. Gila ngakak aku. Gini gor, saya gor. Enggak, apa ya lagi tahu aja apa fake friend. Kalau dari awal ngomongin tentang apa temanya bermuka dua kan aku udah tahu fake friend. Aku juga padahal ya yang di podcast lain belum ada yang bahas fake friend loh padahal. Tapi nek kalau fake friend itu bermuka dua, nah kalau Jalo itu bermuka tiga. Neng diwe itu. Arahinnya neng diwe nang. Ngarep buri karo neng buri rotok ngisor. Astagfirullahaladzim. Yes. Tapi apa perlu apa lu bahan kayak gitu? Kamu bisa melihat belakang. Kayak orang spion. Tadi dia mau nek pelaku, gue nek arep ngono le buri ana le menjawil kowe kan ana spion ayo wis kok ngisar demi demi. Ada. Yang aku tangkap berarti pas kamu berorganisasi itu beda pendapat sama semakin kamu menjalankan tugas itu semakin kayak nggak dihargai gitu ya, kayak malah dijatuhin, malah dihargain. Bener sih. Kalau ya sendiri tipikal orang yang bodoh amat atau orang yang gimana ya, kayak wah overthinking tiap malam, wah kepikiran masalah ini, kepikiran masalah itu, masih tugas kuliah juga banyak, nah gitu nggak? Kadang kepikiran banget gitu nggak? Aku tuh tipe kalau orangnya cuek, awalnya tuh cuek, cuman kalau udah ngelisi atau bikin nggak nyaman gitu, mungkin aku lagi kayak mikir, ini orang kenapa gitu. Aku overthinking karena masalah pelajaran, aku jujur aku overthinking karena aku belum kerjain sampai deadline, sebelum deadline pokoknya H-2 sebelum deadline aku udah overthinking. Tugas nggak kelar-kelar. Kalau selain itu enggak sih. Ya tapi kan walaupun gimana ya, aku sendiri kan orangnya juga cuekan. Tapi kalau ada masalah lu kayak gimana ya? Kayak masalah tuh mesti malamnya tuh kayak kepikiran banget. Siangnya tuh mesti ya cuek. Nah, cuek lah. Embuh lah, prek lah. Ranggagas. Nah, kok begini lagi mesti malah pikiran, wah kudu nyelesaikan masalah iki. Kepikiran ngono ora? Ya. Enggak, karena aku kalau udah ngambil keputusan, menurutku aku tuh udah bulat gitu loh. Jadi aku kalau udah ngelangkah sejauh itu, berarti aku udah nggak mau tahu apa-apa gitu. Jadi aku tipe kalau orangnya kayak, kalau menurut aku itu udah masalahnya udah berat kayak gitu, udah besar gitu, dan aku udah kayak muak gitu. Ya udah aku nggak mau tahu gitu dan. Kalau udah nggak mau tahu ya nggak mau tahu beneran kayak gitu. Jadi aku nggak akan overthinking. Menurut aku nggak penting juga buat dipikirin gitu loh. Mungkin kalau masalahnya masih awal-awal, iya mungkin overthinking kayak ini kenapa aku kok dijauhin, misalnya kayak gitu. Cuman kalau aku udah tahu dia fix banget atau dia udah bohong banget, aku tuh bener-bener mau lihat muka dia aja udah males. Mau diajak ngomong dia aja udah kayak sini orang kayak gitu loh. Iya benar. Tapi pas masalah itu pasti Yasmin juga cerita ke teman-teman juga. Ini gimana tanggapannya gimana? Nah mesti cerita ke teman itu malah bikin gimana ya, bikin tenang gitu loh, jadi kayak wah ini ada support buat cerita gitu nggak? Sempet sih aku cerita ke beberapa orang terus kayak mereka tanggapannya udah stay aja kan masih kayak eman-eman banget gitu, kayak udah hamin seminggu kalau nggak salah waktu itu kamu mau keluar kayak gitu. Eman-eman banget, sejauh ini kan kamu udah berjuang kayak aku, masa aku bilang gini, aku nggak mau, aku udah berjuang sejauh ini juga percuma kayak gitu. Aku nggak nyaman, aku nggak suka kinerjanya kurang gitu. Daripada aku nggak nyaman seminggu aku cuman nggak mood di situ di tempat kan bakal nggak enak sama yang lain juga. Jadi aku mikirnya kayak gitu sih. Ya udah aku mending keluar daripada aku bikin masalah tambah parah gitu lah. Apalagi kan ini udah sampai cutting gitu buat rembukan gitu kan. Terus aku bilang kan ternyata di audionya itu awalnya tuh masnya itu ngasih tahu kayak gini. Awalnya tuh masnya nangkapnya bagus, ini orang tuh bagus kayak gitu kan. Cuman aku ngasih tahu poin tertentu yang aku bilang di situ,
dia nggak ngargain aku. Terus di situ baru dia ngeh, oh iya ini nggak ngargain aku. Kalau kamu udah minta keputusan kayak gitu, aku nggak bisa apa-apa, kata dia gitu. Karena menurutku ini juga udah sensitif, udah parah. Jadi kamu kalau mau keluar, aku kasih izin. Aku udah berusaha kasih kamu pilihan, tapi kamu tetap pilih keluar, gak apa-apa. Karena menurut aku juga ini udah fatal, kata dia gitu. Sampai cutting aja ngerasa itu fatal. Gimana aku yang ngadepin dia langsung gitu loh. Ada bakal itu tuh ada satu kata dia yang bikin aku kesinggung banget, dan aku nggak mau komunikasi sama dia. Daripada aku bete nggak ngomong-ngomong sama koor kan nggak enak banget kan. Gimana tuh? Kayak di suatu kan pasti kalau waktu hari H itu kan mesti dikumpulin sama panitia. Itu harus komunikasi dong kayak itu. Tapi kamu nggak nyaman, kamu masih tetap di situ, nanti kamu canggung sendiri, kamu merasa nggak nyaman malah overthinking sendiri. Benar. Ya kayak gitu sih resikonya. Tapi kamu udah ngeliat dari sudut pandang orang lain gitu belum ya? Udah, aku udah konsultasi sebelum aku benar-benar keluar. Aku konsultasi sama orang tuaku, konsultasi sama teman deketku, konsultasi sama cutting yang terakhir. Konsultasi cuttingnya tuh nggak cuma satu, ada beberapa cutting tuh kenalan. Ya udah kayak gitu. Menurutku udah fatal. Waktu aku awalnya tuh masih mempertahankan kayak ya udah aku mau balik, tapi dia itu, aku udah ulangi lagi, dia itu fatal di salah satu poin tertentu. Di situ aku bilang udah aku nggak mau lanjut mas, aku fatal, itu udah menurut aku udah fatal. Dia ikut campur di privasi aku, dia cerita ke kamunya beda poinnya, terus menurut aku udah fatal itu mas, aku bilang gitu. Karena buat apa gitu, maksudnya gini, buat apa masalah kamu di kelas disebar ke orang lain, kan udah beda jangkauan, udah beda frekuensi, udah beda, dan aku tuh udah beda semuanya gitu loh. Orang ini PKKMB nggak ada kaitannya sama masalah kampus, masalah kuliahan aku, masalah aku pendidikan. Maksudnya kalau aku di kelas kayak gimana gitu. Tapi dia sangkut pautin aku di kelas kayak gimana, kayak gitu. Terus ngomongin waktu itu aku sama pacarku gitu kan. Terus dia ngomongin pacar aku jelek-jelek, sumpah. Pacarku ngapa-ngapa dia katain pacarku jelek banget. Itu aku kesinggung banget gitu. Pasanganku kan nggak salah, aku yang salah. Apa kamu bawa pasanganku di padan? Aku ngomong sama cutting, aku nggak ngomong sama sekali dia sama pasangannya kayak gimana, dia di kelas kayak gimana. Padahal aku cuman di lingkup PKKMB, nggak sampai kemana-mana. Kalau dia kan jelasinnya sampai kemana-mana gitu. Menurut aku privasinya dia nyebar itu sih, nyebar privasi aku bang. Aku udah jelasin ini terlalu rinci loh, aku takut banget. Satu. Nah, menurut kamu nih ya, orang kayak gitu tuh meresahkan banget gak sih ya? Meresahkan karena dia benar-benar menjilat banget. Dia ngomong di akunya baik, di depan katanya aku dijelek-jelekin, direndah-rendahin kayak gitu. Tapi kamu tahu nggak alasannya dia kayak gitu? Nggak tahu, aku nggak tahu dia mau cari muka atau apa, nggak tahu. Aku nggak tahu motivasi dia yang ngejelekin aku. Lo, ini lo. Bobo. Kalau ada teman kayak gitu enaknya diapain lu? Tanya tuh, kayak gitu enaknya diapain? Enggak kan, kita sudut pandangnya beda gitu loh. Kalau Yasmin ntar langsung mesti berpandangannya ke orang itu. Nah kalau kamu gimana lu? Atau gimana Kur? Nah aku pendiam nang, jadi aku diem aja. Oh sih, ini aku aku lagi ada masalah sama orang tuh mesti kayak bodo amat gitu loh. Tapi ya tetap nomor satu tetap digibahin sih. Nomor satu tetap gibah. Kalau aku misalnya ada ada acara kayak gitu, pokoknya ada acara kayak gitu. Biasanya aku diem tapi rencanain suatu biar ini sih balas lagi aja. Ya jadinya balas dendam dong. Iya, balas dendam kan nggak harus buruk. Balas dendam kita jadi lebih baik aja, itu juga salah satu balas dendam terbaik kan. Tapi kan Betul. Masalahnya tuh gini, kamu balas dendam sama orang yang kamu bahas dendam tuh intinya apa gitu. Kalau aku sih kan tadi aku udah bilang, aku tuh nyelesain masalah aku tuh kayak daripada ini melebar, mending aku aja nge-cut gitu loh. Jadi aku nggak harus balas dendam, jadi aku nggak harus nunjukin sesuatu ke mereka gitu loh. Iya. Ya kan yang penting balas dendam kalau Jalu kan. Iya. Ya kan Jalu gitu. Kadang juga ada niatan buat balas dendam. Kalau udah menurut aku harus balas dendam ya aku balas dendam gitu. Kalau menurut aku nggak harus balas dendam ya nggak usah. Tapi kadang ada orang yang bilang gini, diobrolin baik-baik dulu. Kadang yang diobrolin baik-baik dulu tuh
nggak yang nggak yang nggak dikira yang diomongin, ternyata yang kalau diomongin baik-baik nanti diulangi lagi kan biasanya gitu. Ya kan? Bener-bener. Jadi ya, kalau ada orang yang bilang diomongin baik-baik dulu, kayaknya kalian harus pikir 2 kali deh. Antara nanti orang itu akan ngulangin lagi atau kamu yang akan terjebak di relationship itu, hubungannya itu. Biasanya kan itu. Bener banget. Tapi gini, ya emang kayak gitu Kur, orang yang fake friend tuh kayak gitu. Di depan tuh mesti kayak gimana ya? Wah, baik-baik, terus di belakang mesti ada aja gibah ataupun ngejelekin inilah itulah. Nah, ya tipikal Jalu emang kayak gitulah. Bangsat juga loh. Tapi nih, kalau orang-orang fake friendship itu malah kayak orang-orang yang kurang kerjaan. Malah apa ya? Dia malah masih mengurusi hidup orang lain sih. Enggak sih? Kayak yang tadi ceritanya Yasmin juga kan. Yasmin juga udah di organisasi udah kerja keras semampunya, terus si koornya atau si temennya itu malah jelek-jelekin. Kan kadang kayak orang yang kayak gitu pun kayaknya dia kurang menghargai diri sendiri. Kayak orang yang kurang menghargai diri sendiri itu nanti akan menjelek-jelekan orang lain. Soalnya dirinya sendiri aja merasa kekurangan, apalagi dia kan nggak mau melihat dirinya kekurangan, jadinya dia akan menjelek-jelekan orang yang di bawahnya. Padahal masalah uripe akeh malah mikir wong liya. Iya. Apalagi kalau cewek kan biasanya sensitif. Sekali dia kena masalah sama cowok dan itu fatal banget di cewek itu, pasti biasanya cewek itu ya kayak Yasmin tadi, antaranya dia nggak mau komunikasi lagi atau dia benar-benar nggak mau kembali dan benar-benar semua akunnya itu bisa diblokkan, saking cuma gara-gara. Kalau menurut laki-laki pun itu kayaknya sepele, tapi kalau menurut cewek kan kalian nggak tahu juga sih, sifatnya cewek itu kan berbeda-beda. Tentunya kalau yang para laki-laki ini mau menghujat cewek, dipikir-pikir lagi sih, kayak jangan saat kondisi kalian lagi marah terus ada cewek di situ, terus yang cewek itu bawahan kamu, terus kamu marah-marahin karena kinerja itu, ya jangan. Nanti pasti ada fasenya di mana seseorang itu akan merasa getun, atau bahasa Indonesia apa tuh? Ya getun lah pokoknya, akan menyesal lah. Menyesal. Pasti kayak gitu sih, mesti rentang waktu pasti kayak mikir, aku dulu kok kayak gitu, terus ternyata aku salah. Biasanya langsung WA ataupun minta maaf gitu, pasti itu. Tapi Iya benar. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja sih, Min. Yes. Aku udah minta maaf sama aku. Oh, berarti udah selesai tuh. Iya, aku udah bilang aku udah nggak ada masalah sama dia. Makanya aku nggak blokir IG atau sosmed yang lain. Cuman aku hapus nomor aja karena aku merasa aku nggak mau ada kabar aja kan buat nugas dan sebagainya. Aku profesional, ya udah aku nugas gitu. Di luar tugas ya kamu bukan siapa-siapa lagi. Biar tenang ya. Perlu nggak orang kayak gitu ya? Perlu nggak sih kenal sama orang yang kayak begitu? Ya, kalau menurutmu itu merugikan, ya buat apa dipertahankan gitu loh? Kan jatuhnya jadi benalu. Di mana-mana benalu mah bakal ngambil sari-sari terus, nggak akan bisa bikin kau berkembang. Ya mungkin hikmahnya bisa bikin kau berkembang, kayak nambah pengalaman. Oh, jadi kalau aku udah kayak giniin, jadi aku harus apa? Oh, jadi kalau ada masalah ini aku harus gimana? Ya itu poin enaknya sih. Cuman poin nggak enaknya proses dalam menuju situnya. Bener-bener. Tapi gini Yas, umpamanya nih, kan Yasmin sama Jalu kayak udah berteman baik, ya teman dekat gitu, ya nggak deket sih, ya teman akrab gitulah. Nah, umpamanya si Jalu gimana ya, kayak jadi fake friends gitu gimana? Kan Yasmin udah kenal deket gitu loh sama si Jalu, atau langsung diobrolin, lu kok gue soyo rene soyo nyebai, apa langsung to point gitu loh. Kan hanya sebagai contoh loh. Iya, ada sih, aku punya teman dekat aku sampai sekarang masih komunikasi sama orangnya, cuman aku jaga jarak karena menurut aku toksik gitu. Tapi kalau
gimana ya? Kalau aku umpamanya sama si Jalu nih, umpamanya Jalu tuh fake friends, di belakang gibahin aku, terus ngejelekin aku. Kalau aku sendiri mesti langsung ngobrol ke Jalu, lu kenapa lu kok ngono kuwi, enake piye, mesti ngono kuwi langsung. Soalnya kan wis konco suwe ngono lho. Kenapa kok mergo ngene dadi pertemanan itu renggang. Nah, mending kayak gitu sih kalau aku. Tapi ya orang-orang beda juga sih setiap orang. Nah, benar kalau kamu sama temen deket kamu, benar kalau sama temen deket kamu nganggapnya kayak sahabat dan sebagainya itu, kamu bisa ngomong kayak gitu, kayak kenapa kamu kayak gituin aku, kenapa kamu ngomongnya aku dari belakang. Aku pernah kayak gitu, cuman ya udah masih komunikasi baik sampai sekarang karena aku nganggap apa temen deket. Tapi kan kita nganggapnya temen deket, orangnya nganggap kita temen deket gitu loh, nggak nganggap kita temen gitu. Ya, dan orang-orang fake friend pun itu kayak orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dalam lingkungan kita, kayak orang-orang yang terdekat kita yang setiap hari main sama kita, setiap hari jalan-jalan sama kita, itu biasanya dia yang bisa ngomongin kita di belakang. Karena orang-orang yang kayak gitu kan pasti punya cerita lebih banyak, dan saat berkumpul misalnya dengan orang yang dibicarakan pasti dia akan ngomongin orang itu kadang-kadang, tapi sih Terus story. emang beneran emang kayak aku juga ngalamin, kayak nggak munafik juga sih, kalian juga pasti ngalamin kayak kita kalian lagi ngumpul sama teman-teman, ternyata teman yang sering deket sama kita, sering deket sama yang lain, terus nggak ngumpul sama kita. Nah biasanya kita ngomongin tentang dia, ya maksudnya sih digibah sih kayaknya, tapi ya kalau ngomongin gitu tapi sewajarnya aja sih, kayak misalnya kalian udah tahu aibnya dia, ya Kak jangan diomongin juga sih, kayak karena itu fatal banget nanti kalau udah ngomongin aib orang itu. Gimana lu tanggapannya lu? Enggak, Jalu bingung ngomongin kayak gini. Bener. Ya emang Jalu tuh kayak gitu sih, meresahkan. Emang kayak gitu, emang gitu kan ya Yasmin. Iya, Di emang. organisasi itu emang meresahkan gitulah. Emang Jalu tuh emang gitu sukanya. Nggak di PDD, nggak di podcast, emang meresahkan. Aku Emang. diomong. Emang ngono lu. Kita tuh ngomong langsung di depan orangnya. Iya, lu HP ngono kuwi. Pas aku ngilang nggak diomongi gitu. Namanya manusia, Cok. Nek wong wis ra ono lah diomongi. Soalnya takut. Mana ada orang ngomongin di depannya langsung, Ya, takut. Tapi aku rawati sih karo Jalu. Ya sama Jalu, aku juga sama Jalu nggak takut. Aku tapi tetap wedi, soalnya rupane gagah. Saking gagahnya aku nganti terpesona. Ketemu body shaming terus Rizkur. Emang jahat banget ini orang. Jadi saya didoakan untuk menjadi baik kok lu iki ra gelem ya. Mau Yasmin dituin. Loh. Nah ya. Berarti ngene. Di podcast ini tokoh antagonisnya ono loro. Jalu karo Rizkur. Protagonisnya aku. Tapi lebih baik body shaming di depan orang daripada body shaming di Jangan belakang body orang. shaming bikin orang insecure tahu. Emang iya yes. Lebih baik nggak shaming. Ya lebih baik tuh langsung ngomong gitu loh daripada oh iya Yasmin tuh gini tapi di belakang malah oh Yasmin tuh wah cuma kayak gitulah ginilah. Nah mending langsung to the point gitu loh. Min kok kamu gini sih? Nah mending kayak gitu. Aku selalu bilang ke temen aku, kamu nggak suka sama aku ngomong. Kamu langsung ngomong di depan aku, kamu nggak suka di aku, dia apanya aku bilang gitu. Biar aku tuh ngerti kesalahan aku, biar aku tuh bisa memperbaiki diri. Tapi kalau kamu ngomong di belakang, kamu yang kau mau nggak akan tersampaikan. Kamu cuman kayak jadinya dia tuh ngiri ke kita, cuman dia nggak bisa ngungkapin, jadi dia jelek-jelekin kita gitu loh. Iya, benar. Aku tuh ngerasa orang yang ngomongin kita dari belakang itu sebenarnya dia itu pengen jadi kita, pengen dapat notis dari kita, cuma dia nggak bisa. Jadi dia gimana caranya, dia aja di notis gitu. Nggak suka orang lain tuh notis gitu. Paham nggak sih? Paham. Cuma pengen perhatian kan kayaknya.
Dia pengen jadi pusat dari semuanya. Tidak mau diduakan, tidak mau tersaingi. Oh, benar-benar. Lo. Oh, Berarti ayo sekalian to the point ke Yasmin aja lu. oh. Apa? Lu katanya ada unek-unek lu sama Yasmin lu. Ngomong dong, nggak apa-apa, sumpah. Pengen dijajain gacauan. Iki jenenge ngadu domba nang ngene nang. Ya kan tujuan podcast ini adalah mengadu domba dan memperenggang pertemanan. Ngaji lah, kenal aku terus. Kan soalnya kan sing kenal Yasmin kowe. Deskur kan yo ngerti lah. Wes kenalan kok. Oh. Pertama kenalan langsung body shaming. Parah sih. Parah ya, astagfirullahaladzim. Tapi aku lupa orang yang mana sih? Yang botak itu Body shaming. ya ora lah. Ya ora lah. Ya kan sesuai rambutku tukul apa itu. Anu, hair shaming. Tapi ya benar sih, kalau ngomong body shaming di depan orang tuh akan membuat insecure. Ya, Iya, benar. benar. Enggak salah juga apa. Jadinya kayak Bang Yasmin kalau kalian ada unek-unek kalian ngomong di aku kan. Nah, kan itu unek-unek yang bisa dirubah, kayak misal kalian unek-unek kayak bilang yang tentang fisik, kan itu fisik hal-hal yang kayaknya masih susah dirubah. Jadinya kalau mau unek-unek jangan sampai body shaming lah ya. Benar-benar. Tapi kita juga harus kayak paham sih gimana cara kita ngomongin gitu loh. Aku pernah baca sih kalau kita mau negur seseorang tuh nunggu dulu keadaan, nunggu dulu suasana. Tapi yang terpenting tuh jangan pas rame sih. Kalau pas rame kamu langsung bilang, Yasmin, kamu kok gini. Itu sama aja menjatuhkan sih. Nah, aku tuh pernah dengar sama orang yang bilang kalau kamu ditegur di depan umum itu bukan menegur, itu namanya menghina. Jadi ketika kamu ditegur depan umum berarti kamu dihina sedang. Gitu. Bener banget sih. Bener. Kata dia hanya lelucon, tapi cara dia lelucon tidak sesuai dengan tempatnya. Ada tempatnya loh, dia harusnya ngelucu. Nona, nang. Iya bener sih. Kue korban ngono lu. Apa piye? Kayak korban sih nang. Jadi gini ya, soalnya Jalu tuh ya emang jadi korban gitu loh. Emang sasaran si Jalu tuh emang sasaran gitu loh di kelas. Bukan aku kan mencairkan suasana aja. Oh, jadi rela berkorban demi teman-teman gitu. Yang enggak juga. Enggak. Menurut aku sih yang kayak kamu ditegur depan umum, maksudnya kamu nggak kenal dia siapa, kamu nggak terlalu dekat dengan orangnya, terus dia negur kamu depan orang banyak, dan di orang baik itu tuh kayak bukan lingkup kamu, itu namanya menghina, kamu dihina di suatu tempat itu. Tapi kalau misalnya di lingkung pertemanan kamu dan itu udah terbiasa kayak biasanya kayak gitu dan kamu enjoy, menurut aku itu bukan hinaan kayak gitu. Bener. Auna itu beda. Ora nang. Aku kan ngoreksi kowe meneng lu. Pas aku lagi bang loro iki mesti lu. Wih aja kaya ngono lu kok urip kok ngono-ngono banget. Makanya. Tapi nek gue piye lho? Misalnya gue ono wong koyo ngono piye? Ono. Oh, sing negur tapi neng akeh uang ngono mau. Yo kembali ke awal tadi gitu loh. Aku kan tipikal orang yang cuek terus pendiam juga. Tapi di sisi lain aku ambil sisi positifnya. Tapi di sisi lain aku juga harus gibah itu tetap Astagfirullah. ya ngomongin di belakang lah kalau wah gue mau jangan dicontohkan kawan ya ora lu jangan ngono carane jangan dicontoh. Sudah tertera di dalam Al-Qur'an tidak boleh menggibahi seseorang. Kalau kalian menggibahi seseorang sama saja kalian memakan daging seseorang itu. Bangkai saudaranya sendiri. tahu Salah ayat ini.
Kamu salah menyampaikan beda ini buat umum loh. Dikat Bahaya loh. dikat. Biar kur minta maaf sih kur. Minta maaf ya. Kan Minta menyampaikan. maaf. Minta Ya maaf kan? pendengar. Ngono lah. Kan Klarifikasi. tadi wes disanggah sama Yasmin. Bangkai seseorang guys. Ya kan orang minta maaf. Gue kudune klarifikasi Bangga dhisik. saudara sendiri. Oh, saudara sendiri. Mm-mm. Ya intinya Udah. kita sesuatu wis ngerti ya, mungkin wis ngerti. Wis ngerti. Gue kan ana nganu sanggahane, wis ngerti kok. Tenang. Lek ngrokke podcast SPP ki orang-orangnya ki growth mindset. Tadinya ada yang ngomong wis ngerti. Oh, ada ngomong yang ngono wis. Mesti ki topiknya le iki yo wis ngerti. Tadine Ngeri-ngeri. Kita pakai isyarat. Kita pakai isyarat ya. heeh. Mm-mm. Jadi Nah. adewe yang sudah ngomong ki pendengarnya mesti langsung ngerti. Oh, ngerti. Oh, Dia ngomong apa ngerti. Langsung ngerti. Jadi instingnya kuat. Heeh. Ya, Nah. buat teman-teman tetap jangan gibah. Jangan Gibah nih. Heeh. Gibah. Nah terus gimana ya? Ada pesan nggak ya buat orang-orang yang kejebak mungkin di zona fake friend gitu ya? Mungkin dia takut buat kayak kamu. Kalau kamu kan berani tuh kayak mutusin buat langsung live dari kepanitiaan itu. Mungkin kan ada juga yang takut kayak gitu. Jadi dia diem aja dirasain. Iya benar. Aku Banyak tuh zikir, banyak zikir. Tau gak sih, aku tuh cuman karena cara bicara aku tuh orang tuh nggak suka sama aku cuman karena cara bicara aku coba. Katanya aku tuh kalau ngomong kayak ngegas gitu, kayak kesannya ngatain. Padahal aku emang orang kalau ngomong ya kayak gini kesannya ngegas. Emang Iya, kebiasaan emang ngegas, emang gitu ngegas. loh. Emang. Emang aku orangnya ngegas, tapi sebenarnya ini Tapi kita maklumi kok. nada aku nada biasa, nggak nada marah atau nada ngatain gitu. Konsistennya emang kayak Iya Enggak, benar. tapi hitungannya berani banget. Enggak, maksudku kamu berani banget sih kayak ngambil keputusan buat langsung. Maksudnya kalau aku jadi posisi kamu, mungkin kalau aku diem aja sih, udah dipendem aja gitu. Emang nggak berani aja. Nah, aku itu berani speak up setiap aku punya masalah, aku berani ngomong karena ini sih lingkungan aku kayak gitu. Jadi aku dari kecil, dari aku masih TK gitu, orang tua aku langsung ngajarin aku kalau kamu nggak salah dan buat kamu benar kayak gitu, ngomong aja gitu, Mantap ya. lawan kayak gitu. Dari kecil udah suruh bedain temen kayak gitu. Iya. Kata ibu aku gini sih, lawan. Kalau menurut kamu dia ngehina kamu atau ngerendahin kamu ya kamu lawan dari tanda kutip di sini. Mau dia cewek mau dia cowok, lawan. Nggak ada perbedaan gender kayak gitu sebenarnya. Jadi aku sih dari kecil kayak menurut aku ditindas atau dibully aku lawan, karena menurut aku nggak fair banget gitu loh, satu orang yang dipojokin dia kelompokan, menurut aku nggak fair banget. mantap. Berarti buat pesan-pesannya nih buat orang-orang yang diem aja kalau digituin sama orang. Satu kata lawan. Oke. Kalau aku iya bener, lawan bener. Jangan mau ditindas terus-terusan. Karena kenapa? Ya kalau kamu ditindas ya kamu akan berkembang. Kamu cuma akan menerima apapun itu hasilnya. Kamu bakal takut terus sama orang itu. Kamu nggak akan berpindah. Kamu nggak akan berubah kayak gitu. Kamu akan terus takut sama keadaan. Kamu akan takut sama orang. Kamu akan cuma ngiyain apa kata orang. Nggak akan berkembang. Akan stay di tempat itu gitu. Iya. Benar-benar. Ini ada nggak kayak tips biar orang jadi berani buat ngelawan kayak gitu ya? Cara berani sama diri sendiri ya harus nanamin ke diri sendiri, kamu mampu, kamu bisa, kamu bisa ngelawan mereka, kamu bisa buktiin ke mereka kamu mampu. Gak ada yang nggak bisa di dunia ini. Jadi selama kamu mau dan ada kemauan, selama selama kamu pengen berubah, lakuin itu. Itu sih ya. Benar. Benar. Nah, tapi kalau aku ternyata kalau kita ngomongin fake friend tuh bukan hanya teman bermuka dua. Dan Apa tuh? fake friend itu ternyata orang yang datang saat butuh itu ternyata juga termasuk fake friend ternyata. Aku baru baca tadi di Google, ternyata fake friend itu bukan hanya orang yang bermuka dua, ternyata orang-orang yang saat kita yang lagi butuh aja dia datang tuh ternyata dia juga fake friend. Oh, benar. Iya. Iya. Jadinya
Mesti di sekitar kalian pasti banyak orang yang kayak gitu kayak Oh, banyak banget, Kur. eh, Banyak banget, Kur. apalagi Kayak tentang banget, tugas, kayak apalagi banget. tentang tugas yang cuma apa? Cuma yang di chat di WA cuma diem-diem apalagi cuma lihat story-story WA ternyata tiba-tiba ada tugas yang mendadak besar yang bikin pusing ternyata tiba-tiba minta jawaban kan itu kayaknya juga fake friend namanya. Mm-mm. Iya, manfaatin orang kan. Nah, itu. Benar-benar. Aku juga ada sih teman kayak gitu. Ya, itu. gawe jalurnya tak tapo enak. Ora, ora. Soalnya soalnya emang real life ngono lho lu kowe iki. Matanya kayak gitu tugas tak kei terus loh nang, Opo tugas gue mepet-mepet terus. tapi tak kei. Ya ora sih. Aku wis ngumpulke gue lagi mau kayak. Enggak, matanya Tapi definisi fake friend ya ngono kuwi emang. jadi kan aku ngerti kue milih tema ini soalnya kue ngomongin diri kue sendiri tanah. Ya sih. Emang real life ngono lho aku ki ya iki menurut pandanganmu lho, tapi menurut pandanganku beda meneh lho. Iya tuh. Menurutku malah kowe. Malah kowe. Pesan buat orang yang masih gimana ya? Pesan buat orang yang ngelakuin fake friends. Kalau menurut aku sebenarnya kalau fake friend itu nggak bisa hilang Benar. Kenapa tuh? Karena karena menyatu. menurut aku itu udah kebiasaan dia, ada sesuatu yang terjadi di lingkungan dia sebenarnya yang mempengaruhi sikap pribadi itu ke lingkungan dia. Kalau lingkungan dia kayak gitu, orang tuh nggak akan bisa berubah. Pada dasarnya kan setiap orang itu individual. Balik lagi, setiap orang itu individual. Mereka tuh punya prinsip, mereka punya sikap, emosi yang berbeda, nggak akan sama. Jadi kamu nggak bisa nyuruh orang buat berhenti fake friend, nggak bisa. Kamu udah kebiasaan. Mindset dia itu kayak gitu paham nggak sih? Udah dia gambaran dia tuh kayak gitu. Jadi kalau dia masih dini, kamu bisa ngasih tahu. Tapi ketika dia udah dewasa, pemikiran dah aku kamu ya nggak bisa, nggak bisa ngubah. Bener. Balik lagi individual kan. Jadi kalau kamu mau kasih pesan ke mereka pun ya lihat diri kamu sendiri kayak gitu. Kalau mau merubah orang tuh lihat diri kamu sendiri kayak gitu. Aku tuh peka Yasmin pasti wah ini lama banget kagak ditutup kampret pasti gitu nih. Enggak. Iya. Ya, Begitulah nih. Yasmin terus masa aku lihat cerita terus yang lainnya gak nanggepi terus topik kabeh. Ya lah lu. Iya lah paling dalam hati anjir ini podcast apa sih kagak Iya. jelas anjing. Cringe banget lagi. Pembukaan kagak jelas. Ya mungkin saya mewakili Jalu dari sini. emang kudu ngono lho. Yasmin aja yang nutup Yasmin aja. Oh iya, biar beda tuh yang nutup Yasmin. Ayo Biasanya ya. kan anak-anak radio kan udah mau siaran toh kalian ya kan. Enggak, kepaksa aja. Enggak. Kalau Iya. ditutup kagak siaran. Saurarane udah biasa nutup-nutup kayak gini. Pokoknya Iya. Yasmin. Dan biasanya podcast yang nutup MC-ne moderator iki bintang tamu sok kon. Parah sih. Parah banget sih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast SPP yang kita bahas tadi perihal tentang fake friend yang ada di kampus, yang ada di real life kita, dan itu kayaknya susah untuk ditinggalkan dan bisa ditinggalkan itu dengan kehendak diri sendiri. Dan Ya udah itu semua cerita dari kita semua. dari kita semua. Ada ambil positifnya, buang negatifnya. Saya Jalu aja. Aku Anang Restu. Dan saya Maskur undur diri. Dan bintang tamu kita Yasmin. pamit undur diri dan terima kasih Yasmin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.